Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Baik, anak-anak siswa maupun siswi kelas 5, bagaimana kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan melanjutkan pelajaran Al-Qur'an dan hadis. Silahkan disiapkan buku al-hadisnya dan juga alat tulisnya. Kita akan masuk ke pelajaran yang ketiga materi, yaitu tentang nun sukun dan tanwin. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa dulu agar dimudahkan ketika belajar. Ya Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang hafalan surat Al-Infitar dan kandungan yang terdapat di dalam surat Al-Infitar. Pada hari ini kita akan masuk tadi ke pelajaran tentang materi apa? Nun sukun dan tanwin. Ada yang sudah tahu atau ada yang sudah belajar tentang hukum nun sukun dan tanwin. Nun sukun artinya huruf nun yang berharokat sukun sehingga dibaca mati. Itu yang dimaksud dengan nun sukun ya nak. Jadi nun yang berharokat sukun sehingga dibaca mati ya. Jadi huruf nunnya ada sukunnya ya. Jadi sehingga dibaca mati. Itu yang dimaksud dengan nun sukun. Kemudian tanwin. Apa itu tanwin? Artinya harokat yang terdiri dari fathatain, kasrotain atau dommatain. Ya, Bapak ulang. Yang dimaksud dengan tanwin artinya harokat yang terdiri dari fathatain, ya fathahnya 2, kasrotain berarti kasrohnya 2, dan dommatain. Nah, bunyi yang dihasilkan dari bacaan tanwin sama dengan bunyi dari bacaan nun sukun. Jadi Bapak ulang, tadi bunyi yang dihasilkan dari bacaan tanwin yang tadi baik itu apa? Fathatain, baik itu kasrotain dan juga dommatain, maka bunyinya sama dengan bunyi dari bacaan nun sukun. Mari kita perhatikan contoh-contoh berikut ini. Yang pertama yaitu nun sukun, yaitu nun yang berharokat sukun ya, sehingga dibaca mati. Contohnya an, in, un. Nah, terdengarkan suara huruf nun sukunnya sehingga dibaca nunnya dibaca mati. Bapak ulang, an, in, un. Nah, terus ketika berharokat, nun berharokatnya berarti ana, ini, unu. Sedangkan ketika sukun berarti an, in, un. Itu contoh yang nun sukun. Sekarang contoh yang tanwin, yang baik itu fathatain, kasratain dan dommatain. Maka nanti bunyinya akan sama dengan bunyi dari bacaan nun sukun atau nunnya terdengar ya. An, in, un. Nah, terdengar suara huruf nunnya dibaca mati atau dibaca sukun. Bapak ulang, an, in, un. Contoh yang lain, ban, bin, bun. Ya, terdengar suara nun sukunnya. Jadi bacaan tanwin ya, bacaannya yang dihasilkan dari bacaan tanwin sama dengan bunyi dari bacaan nun sukun. Seperti tadi yang Bapak contohkan ya, an, in, un, ban, bin, bun. Kemudian kita lanjut ke tentang bacaan ya, bahwa ada 4 macam hukum bacaan apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah. Bapak ulang, jadi ada 4 macam hukum bacaan
apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, yaitu yang pertama izhar, idgham, ikhfa, dan iklab. Ya, Bapak ulang, ada 4 ya hukum bacaannya. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, izhar, idgham, dan iklab. Untuk pertemuan kali ini yang insya Allah akan Bapak jelaskan yaitu tentang izhar dan idgham. Ada yang tahu apa itu izhar? Izhar artinya jelas ya. Jadi izhar artinya dibaca jelas dan terang. Hukum izhar terjadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar. Ada berapa huruf izhar? Ada 6. Yang pertama hamzah, kemudian ha, kemudian ha, kemudian kha, kemudian ain, kemudian go, atau lebih cepatnya hamzah ha, ain ha, ghain kha ya. Dan apabila bertemu nun sukun atau tanwin, maka keenam huruf tersebut harus dibaca dengan jelas. Jadi ketika kalian membaca Al-Qur'an ya, bertemu nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka kalian bacanya harus jelas. Simak atau perhatikan contoh berikut ini ya, ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar sehingga dibaca jelas. Yang nun sukun dulu. Contohnya yang hamzah. Min ahli. Min ahli. Jadi nunnya dibaca apa? Jelas, tidak samar, tidak dengung ya. Min ahli. Kemudian contoh yang nun mati ketemu huruf ha. Yanha. 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 Nah, contoh yang ha. Min hakim, min hakim. Contoh yang kha. Min khauf, min khauf. Contoh yang ain dan mati ketemu huruf ain. An'amta, an'amta. Yang ghain min ghairi ya, nun mati ketemu huruf gha. Min ghairi. Kemudian yang tanwin. Ghasikin idza waqab. Ghasikin idza waqab. Atau yang ha. Salamun hiya. Yang ha. Narun hamiyah. Atau yang kha. Misqala dzarratin khairan ya. Atau yang ain. Yauma idzin an. Atau yang ghain. Ajrun ghairu, ajrun ghairu. Nah, itu contoh-contoh apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf izhar, maka dibacanya jelas. Nah, paham sampai sini nak? Mudah-mudahan dapat dipahami ya tentang izhar. Apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf izhar, maka dibacanya jelas. Kemudian yang kedua tentang idgham. Apa idgham? Idgham artinya memasukkan atau memadukan. Idgham artinya memasukkan atau memadukan, atau dibacanya ketika bertemu nun sukun bertemu dengan huruf idgham, dibacanya dimasukkan ke mana? Ke huruf setelahnya. Dalam ilmu tajwid ya, idgham artinya memasukkan huruf nun sukun atau tanwin kepada huruf idgham. Nah, huruf idgham ada berapa? Ada 6, yaitu mim, nun, wawu, ya, lam, ro. Atau ketika dibaca bisa yarmalun ya, biar enak dibacanya. Ya, yarmalun ya. Atau tadi mim, nun, wawu, ya, lam, ro. Itu huruf-huruf idgham. Adapun cara membacanya, idgham ada 2 macam. Ada bigunnah dan ada bila gunnah. Maksudnya apa? Bigunnah berarti memasukkannya dengan gunnah, sedangkan bila gunnah berarti dimasukkannya tanpa apa? Tanpa gunnah. Jadi idgham ada 2 ya cara membaca. Ada bigunnah, ada bila gunnah. Yang idgham bigunnah
dibaca dengan dengung ya atau dengan gunnah apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf mim, nun, wawu dan ya. Idgham ini yang biguna dibaca dengan dengung ya sepanjang 2 harokat. Perhatikan contoh berikut ya. Contoh nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunnah. May ya'mal, berarti itu nun mati ketemu huruf ya. Atau masghabati yatima. Contoh yang lain, min ni'matin atau mim masadin atau rasulum min. Itu contoh yang bigunnah. Kemudian yang idgham bila gunnah, yaitu idgham dibaca dengan tanpa dengung atau bila gunnah apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bila gunnah, yaitu lam dan ro. Ya, yang tadi yang mim, nun, wawu, ya itu masuk ke bigunnah, sedangkan lam dan ro masuk ke bila gunnah. Contoh bacaannya seperti berikut. Wailul likulli min ladunka isyatir radiyah. Itu contoh-contoh idgham bila gunnah. Mungkin ini saja yang bisa Bapak sampaikan tentang nun sukun dan tanwin dan juga mengetahui tentang izhar dan idgham. Untuk ikhfa dan iklab insyaallah akan dibahas pada pertemuan yang akan datang. Untuk pertemuan kali ini insyaallah tidak ada tugas. Kalian cukup dengarkan, simak baik-baik video pembelajarannya. Bapak akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.